Baik, terima kasih Anda masih bersama Perempuan Bicara. Saya ingin dengar suara dari pengacara senior Ibu Elsa yang pasti banyak menangani kasus korupsi juga nih Bu. Nah, Ibu sepanjang perjalanan karir Ibu sebagai pengacara senior, pembebasan bersyarat itu bak apa sih buat koruptor dan publik juga? Ya, bagi saya penghukuman orang untuk jera tidak ada korupsi bukan di lembaga pemasyarakatan, tetapi adalah di persidangan. Hakim yang memutuskan kesalahannya dia seperti apa. Disitulah kalau memang dia bersalah, ya harus seberat-beratnya di pengadilan. Divonis begitu ya Bu? Ya, Tapi kalau vonis. vonisnya nggak berat Bu? Ya itu yang masalahnya di peradilannya. Tapi di lembaga pemasyarakatan saya bilang karena statusnya udah berubah menjadi narapidana, dia harus disamakan. Dia seorang melakukan suatu kesalahan nggak bisa didobel hukumannya. Misalnya dia dihukum di pengadilan, dihukum lagi di sana enggak, harus sama. Karena narapidana itu statusnya mempunyai hak-hak yang sama. Apakah dia dari korupsi, apakah dari itu yang Tapi kan ada dia punya extraordinary crime Bu di situ. Iya, karena itu dihukumnya di undang-undang korupsinya. Itu kan lebih berat dari semuanya, ada hukuman mati juga 20 tahun dan seumur hidup. Nah, di situ harusnya di-push mengapa hakim-hakim ini tidak memutus yang berat kepada para korupsi ini. Oke. Jadi bukan masalahnya bukan di lembaga pemasyarakatan karena sistemnya, ideologinya ataupun basicnya bahwa lembaga pemasyarakatan sifatnya melakukan pembinaan untuk kembali kepada masyarakat. Tapi kalau dia jahat banget ngambil uang negara dan menyengsarakan rakyat, ya dikasih hukum yang berat supaya dia enggak tidak dapat dia dapat remisi pun kan memang ada terbatas remisi itu. Kalau dia kasih 20 tahun ya tuwek juga dah. Akhirnya meninggal di lembaga juga. Jadi memang yang di garis bawah itu adalah peradilannya. Iya, bukan saya lihat peradilannya. Karena gini loh, ada sesuatu permainan ya, permainan hukumnya. Ada namanya gratifikasi, juga korupsi, ada juga yang melakukan tindak pidana korupsi. Kalau gratifikasi itu kan 5 tahun. Ya, yang memberi dan diberi 5 tahun itu yang orang akhirnya melarikan dirinya di situ dihukumnya. Oke, Bu Kusnul gimana suaranya? Bernada sama atau berbeda? Silakan Bu. Lebih ke belakang lagi. Jadi sebetulnya kalau di Indonesia ini harus jelas korupsi saya lihat ada 2 model. Koruptor sejati dan ini banyak sekali puluhan triliun, ratusan triliun mereka masih melanglang buana di luar. Sementara yang dikoruptorkan itu ada sebetulnya karena posisinya, karena berbagai macam dia terkena kayak gitu ya. Nah itu baru di level bagaimana mereka terjebak atau terseret ya? Terseret. Yang kedua tentu regulasi. Dulu pernah KPU membawa pasal 53 karena ternyata undang-undang KPK itu karena ternyata dalam sistem hukum, ini baru ngomongin sistem hukumnya, ternyata orang yang ditangkap korupsi lewat KPK berbeda dengan yang lewat pengadilan biasa. Karena kalau yang lewat KPK, Anda tersangka, pasti terdakwa, pasti terpidana, tidak ada SP3. Sementara yang satu, tetap kasusnya korupsi, tapi Anda tersangka bisa tidak terpidana, Anda terpidana bisa tidak bisa dapat SP3. Nah, jadi ada 2 anak manusia di depan hukum berbeda. Itu diskriminasi, melanggar konstitusi. Jadi kalau kita mau bicara tentang bagaimana menyelesaikan korupsi yang crimes extraordinary crimes, ini kita lihat kasus per kasusnya juga. Pernah nggak duduk di pengadilan tipikor? Pernah nontonin. Pernah baca nggak? Pernah nontonin proses sidangnya di CD. Gitu. Sampai selesai atau cuma sekali-sekali? Enggak semua tapi beberapa kasus. Nah ini persoalannya. Banyak sekali aktivis-aktivis yang teriak tentang korupsi, anti korupsi. Pernah nggak Anda melihat proses di pengadilan itu seperti apa? Karena saya ngikutin sampai jadi saksi pun saya juga pernah seperti itu. Nah ini satu isu. Reformasi sebetulnya waktu itu kan amanatnya KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Kita
main terus di korupsi. Kolusi apa yang terjadi hari ini? Nepotisme apa yang terjadi hari ini? Korupsi bisa tadi materi, bisa uang, bisa mengambil dana APBN, Oke. tapi juga bisa policy. Policy negara itu yang merugikan negara, menjual kedaulatan negara kepada asing-asing dengan harga murah tanpa rasa malu, itu juga terjadi. Oke. Nah, di sini letaknya kompleks. Jadi kalau kita melihat bagaimana dengan yang tadi Pembebasan terpidana bersyarat. dapat itu biasa saja. Mereka sudah melakukan sanksi, sanksinya sudah dilakukan. Lah persoalannya, kenapa ada yang mendapatkan remisi sampai segitu besarnya? Kenapa ada yang sampai didobelkan kalau dibawa ke apa itu Bu namanya kalau Mahkamah Agung. terus Ya. kemudian apa terakhirnya PK Ya. yang kayak gitu. Persoalannya dibaca nggak kasusnya? Ini persoalan Berarti gitu. proses peradilan dong yang jadi garis bawah. Enggak cuma proses peradilan, Oke. penegakan hukumnya sendiri juga KPK ini. Dulu saya selalu berkata, ini KPK jangan-jangan menjadi alat untuk menghancurkan para lawan politik. Saling menghancurkan lawan politik dengan mengkoruptorkan. Nah, jahatnya di situ. Ya. Oke. Jadi di sini Oke. letaknya sebetulnya kalau kita lihat kasus per kasusnya. Cuma biasanya kalau Anda dekat istana akan mendapatkan privilege-privilege yang diinginkan. Wow, itu quote dari Bu Kusnul ya. Kita akan dengarkan bagaimana publik melihat pembebasan bersyarat ini terjadi tadi kepada puluhan ribu ya Mbak Devi, tapi karena ada extraordinary crime di situ jadi sorotan publik juga. Silakan Mbak Devi. Ya, justru kalau secara sosial yang menarik adalah memang yang perlu terus dilakukan adalah pendidikan tentang korupsi itu apa sih. Karena banyak, bahkan dari 2011 Akbar, si Hombing dan banyak peneliti-peneliti menemukan orang apalagi anak muda, malah ini yang paling menarik juga, tidak melihat korupsi itu sesuatu yang penting. Mereka melihat korupsi itu bukan sesuatu yang membahayakan negara. Sehingga efeknya apa? Bisa jadi isu korupsi tidak menjadi sesuatu yang besar. Karena contoh saja paling sederhana yang gampang diukur. Tadi membandingkan antara berita tentang hal tersebut dengan yang lain-lain. Bahkan dulu pernah ada yang namanya Nur Afifah Balkis, bukan Balkis yang ini. Itu kemudian pembicaraannya hanya sekitar 3.400-an. Tapi begitu ngomongin layangan putus bisa 11.000. Oke. Publik tidak punya kesadaran bahwa isu korupsi adalah isu kita bersama. Ya. Karena Anda hari ini tidak makan, Anda hari ini merasakan penderitaan itu salah satunya karena ada orang-orang yang mendapatkan sesuatu secara tidak layak, tidak tepat dengan mencuri gitu ya. Nah ini yang juga menarik tapi kita nggak sendirian. Penelitian misalnya KUA 2011 menunjukkan Indonesia-Jepang masyarakatnya itu punya cara pandang misalnya kaitannya dengan bribing gitu ya. Misalnya dengan menyogok itu sesuatu yang biasa saja gitu. Karena bahkan bukan dinilai sebagai korupsi. Nah banyak mungkin orang-orang yang bahkan di wilayah-wilayah tertentu dalam berbagai penelitian mereka baru tahu, oh kalau nerima itu korupsi ya, oh kalau tadi ada kebijakan sesuatu, oh itu korupsi ya misalnya. Nah ini kan satu PR yang panjang secara sosial untuk menyadarkan bahwa ada hal yang berbahaya yang tidak boleh kita lakukan dalam konteks mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Oke. Walaupun kita punya KPK Mbak Devi sehingga harusnya publik sudah tahu, oh berarti korupsi ini penting. Korupsi ini milik kita bersama. Sudah punya KPK loh, lama. Persoalannya begini, Satu dekade saya lebih. melihat ada titik jenuh masyarakat yang terlihat dari dukungan-dukungan mereka terhadap kasus-kasus penangkapan misalnya. Ini terbukti misalnya dalam beberapa, paling tidak catatannya dari tahun lalu saja. Ya. Bahkan tingkat kepercayaan publik pada KPK menurun. Bukan masyarakat tidak percaya pada KPK-nya, tapi kemudian saya melihat lebih dalam pada isu korupsinya, bukan masalah lembaganya. Karena bagi masyarakat nangkap-nangkap ya kira, oh ya sudah, terus apa gitu. Karena mereka tidak melihat itu menjadi satu hal yang langsung mengena pada kehidupan sehari-hari mereka. Dan dalam berbagai studi menunjukkan menariknya, mereka melihat yang namanya menyogok itu urusan yang sifatnya sangat personal, sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan. Ya saya mau masalah saya lebih cepat selesai, itu urusan saya dan itu bukan sesuatu yang kemudian semestinya harus berhubungan dengan hukum. Ini menarik, sehingga kalau kemudian pada akhirnya ada pembebasan seperti ini, kalau kita lihat respons publik, mohon maaf, ini klasternya sangat kecil sebenarnya yang ngomongin hal ini. Kenapa sih nggak peduli publik? Bukan, ini memang butuh edukasi. Karena ada hal-hal yang tadi berkelindan, istilahnya berkelindan dengan praktek-praktek
bukan kultural ya, ini bukan masalah kultural juga, tapi ada tradisi-tradisi saling memberi, saling menghormati yang sebenarnya begitu masuk dalam konteks pendidikan korupsi ini sudah tidak bisa dibenarkan. Jadi ini hanya masalah edukasi yang memang butuh waktu dalam hal ini. Oke, wow, ini berarti ada media yang jadi watchdog yang harus paling tidak di situ berada di tengah ya. Media juga nggak boleh jadi trial by media. Betul, tidak boleh trial by the press juga, itu juga tidak boleh, tapi harus ada yang berdiri di tengah untuk kemudian memberikan edukasi itu. Karena nanti saya mau tanya ke Mbak Tari yang juga masih muda sebagai aktivis ICW nih, bener nih anak muda banyak yang nggak peduli korupsi, sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.